Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar melakukan remote SSH menggunakan PuTTY. Nah, untuk cara installnya itu udah ada caranya ya di video yang lain. Di video yang ini kita akan belajar langsung melakukan remote SSH ke Ubuntu menggunakan PuTTY itu tadi. Nah, ini posisinya VM-nya udah aktif semua, udah ada IP-nya. Cara nyeting IP address juga udah ada di video sebelumnya ya. Ini udah kita tes semua interkoneksinya itu udah jalan semua. Selanjutnya kita akan melakukan testing untuk ke remote. Ini PuTTY juga udah saya install. Ini PuTTY seperti ini. Nah, pertama nanti akan kita coba testing dari PuTTY remote ke load balancer, yaitu yang IP-nya 56.11. Sebelum melakukan remote menggunakan PuTTY, itu baiknya kita cek koneksi dulu. Jadi kalau misalkan koneksinya aja belum beres, ya di remote nggak bakal bisa. Jadi misalkan kita mau remote ke IP 56.11 ya, ini kan load balancer VM ya. VM load balancer ini IP-nya 56.11. Ya kita dari laptop dari command prompt ping dulu ke 56.11. Ping 192.168.56.11. Nah, pastikan koneksi tidak ada masalah. Kalau koneksinya hasilnya timeout, itu ya berarti kita nggak bisa remote. Dibenerin dulu gimana caranya biar terkoneksi. Entah itu settingan IP-nya atau apanya dicari sampai bisa di ping seperti ini. Kalau udah bisa di ping, baru kita bisa praktek ke remote menggunakan PuTTY ini. PuTTY ini asalnya sebenarnya itu hanyalah sebuah tools SSH client. Nah, syaratnya agar bisa remote otomatis di servernya di sini itu harus terinstall SSH server. Nah, kita cek dulu sudah terinstall apa belum. Karena saat instalasi Ubuntu itu saat instalasi Ubuntu di awal itu kita bisa ada menu atau option untuk menambahkan SSH server atau tidak. Kita cek pastikan SSH-nya sudah terinstall. Cara ngeceknya ya tinggal langsung diinstal aja. Kalau misalkan sudah terinstall, dia tidak akan mau diinstal. Tulisannya sudah terinstall kayak itu. Oke, cara installnya kayak gini ya. Sudo spasi apt spasi install open SSH strip server spasi -y. Kayak gini ya, sudo spasi apt spasi install spasi open SSH strip server spasi strip y atau -y. Masukkan passwordnya. Nah, ini belum terinstall berarti dia minta diinstal. Jadi kalau misalkan terinstall kayak gini nanti. Oke, sudah. Sekarang kita cek servisnya udah nyala apa belum. Caranya sudo spasi systemctl spasi langsung ini baru install ya. Kalau misalkan baru diinstal kita restart dulu sudo spasi systemctl restart spasi ssh. Nah, setelah itu baru cek statusnya. Ini. Sudo spasi systemctl spasi status spasi ssh. Nah, jika SSH-nya udah running akan muncul notif kayak gini ya. SSH.service terus bla 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 ada aktif, yang warna hijau itu aktif running. Artinya SSH servernya udah running. Kita bisa remote. Caranya kayak gini PuTTY-nya kayak gini ya. Ini PuTTY di hostname or IP address ini tinggal dimasukkan IP-nya 192.168.56.11. Portnya biarkan default, jadi dua-dua ini adalah port defaultnya SSH. Klik open. Ini masukkan user di server itu. Sama ya kayak login di servernya. Masukkan passwordnya. Nah,
Kalau sudah bisa seperti ini, kita tidak perlu pakai ini. Karena kalau pakai yang ini itu artinya kita kayak misalkan di data center atau di ruang server beneran itu kita seolah-olah ada di depan fisiknya server tersebut. Nah, padahal kalau misalkan udah di jaringan, kita untuk mengkonfigurasi itu kita tidak perlu ada di tempat itu. Misalkan selama udah bisa connect, kita cukup remote aja. Jadi nanti selanjutnya ke depan kita akan menggunakan putih untuk mengkonfigurasi apapun di load balancer. Nih, terlihat ya, umam add load balancer VM. Jadi ini sama ini. Sama kayak apa namanya kita mengoperasikan langsung di sini. Jadi pakai putih itu sama kayak kita mengoperasikan langsung di sini di VM-nya langsung. Bedanya kalau misalkan ada baris konfigurasi panjang yang mau kita copy paste ke sini, itu kalau misalkan ke VM-nya langsung kan nggak bisa, tapi kalau putih itu bisa. Jadi nanti lebih mempermudah pekerjaan kita. Oke, di VM-VM yang lain juga sama ya, kita harus install OpenSSH servernya. Ini yang putih yang tadi nggak usah di close. Terus kita langsung buka aja OpenSSH server. Maaf, maksudnya langsung dibuka aja. Langsung dibuka VM yang kedua yaitu web server 1. Kita install OpenSSH servernya. Sudo apt install spasi OpenSSH server -y. Masukkan passwordnya. Nah, sama ternyata belum terinstall ya. Jadi kita install aja. Ini kalau koneksinya cepat itu ya instalasinya juga cepat, tapi kalau koneksinya lambat ya proses ini juga lambat. Oke, sekarang kalau udah terinstall kita restart service SSH-nya. Sudo spasi systemctl spasi restart spasi SSH, enter. Setelah itu cek status. Nah, pastikan running. Kalau misalkan udah running kayak gini, kita bisa langsung remote pakai putih. Kita buka putih lagi, klik kanan ya. Terus ini IP-nya web server 1 berarti 56.12 192.168.56.12. Oke, login. Masukkan usernya, umam, password. Nah, sama ya, sudah bisa. Sekarang tinggal di-minimize saja yang ininya, yang VirtualBox-nya ini. Kita gunakan putih, yang kita tampilkan cukup putihnya saja. Ini kayak gini, biar rapi kita tata ya. Kita buka VM yang ketiga, yaitu web server 2. Langsung install SSH-nya, sudo apt install OpenSSH server. Masukkan passwordnya. Oke, sudah berhasil. Langsung kita restart ya. Sudo spasi systemctl restart SSH, enter. Selanjutnya kita cek statusnya, sudo spasi systemctl status SSH. Alhamdulillah sudah aktif juga. Kita bisa langsung remote pakai putih ya tadi. IP-nya adalah 56.13 karena ini web server 2 ya. Jadi kalau muncul kayak tadi tinggal di accept aja. Terus kita masukkan usernya, umam, masukkan passwordnya.
Nah, ini kita udah, apa namanya, 3 VM-nya udah bisa di-remote semua ya. Jadi yang, apa namanya, ini gini aja biar rapi. Nah, kita tata kayak gini ya. Nah, yang paling kiri ini adalah load balancer. Ini kelihatan di sini ada IP-nya 192.168.56.11. Ini juga ada tulisannya di sini ya, load balancer VM. Yang atas ini web server 1 ini, umam add web server 1 VM. Ini gunanya hostname itu kayak gini. Jadi biar saat kita remote, terus hostname-nya muncul. Kalau tidak diedit ya nggak bisa kayak gini. Makanya di awal kemarin kan kita ada edit hostname. Ini IP-nya muncul untuk web server 2, 192.168.56.12. Nah, untuk web server 3 udah berhasil ini IP-nya 56.13. Gampang ya. Nah, jadi cluster web server itu nanti kayak gini. Jika ada traffic ke load balancer, itu akan dibagi ke web server 1 dan web server 2. Otomatis ke web server 1 dan web server 2. Ada traffic akan dibagi. Load balancer itu cuma membagi traffic aja. Nah, ini nanti yang dinamakan cluster web server itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini masih ya kurang lebih 50% proses lah. Oke, terima kasih sudah memperhatikan video ini dan sudah menyimak dengan baik ya. Saya harap juga dipraktekkan dengan baik, jadi di praktikum selanjutnya bisa lebih lancar dan tidak ada kendala karena memang harus dijalankan satu persatu seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.